Melihat kepada benteng terakhir kepada agama ini ada pada sholat. Kalau sudah sholat ditinggalkan dan diabaikan, maka tunggu kehancurannya orang yang meninggalkan sholat. Ianya adalah bukan merujuk kepada agama ini tidak ditolong oleh Allah, tidak. Tetapi orang yang dia meninggalkan sholat, dia tidak menolong kepada dirinya sendiri. Amma ini agama, kita tidur, kita berdakwah, kita beramal, kita tak beramal, ini agama pasti akan disebarkan, akan ditunjukkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala bi'izzi aziz atau bidzulli dalil. Dengan orang ingin nak menghinakan atau orang ingin memuliakan agama ini, tetap agama ini akan tersebar. Namun kita ini nak ambil peranan juga di dalam menyebarkan agama dengan menjaga tuntutan-tuntutan yang ada di dalam agama. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana generasi yang tidak mengikut kepada nabinya, mereka akan melakukan yang pertama sekali untuk terlepas daripada ikatan dengan mengikut para anbiya, adha'us shalah. Mereka akan meninggalkan salat, akan mengabaikan salat. Ada beberapa penafsiran dimaksudkan meninggalkan salat. Ada mengatakan sama sekali tidak beriman akan kefarduan salat, dan ini adalah akan menjadi kufur. Kalau orang mengatakan salat tidak fardu, salat 5 waktu tidak wajib, maka ini dikatakan keluar daripada agama disebabkan mengingkari apa yang menjadi rukun kepada Islam, yaitu kewajiban salat. Berbeza dengan orang yang dia tidak salat karena malas, orang tidak salat karena tidak peduli, dengan orang tidak salat karena mengingkari kefarduan salat. Jadi jangan disamakan orang tidak salat karena dia malas dengan orang tidak salat karena mengingkari salatnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Ada menafsirkan maksud daripada adha'us salah, meninggalkan atau mengabaikan salat, adalah orang yang tidak menjaga salat, baik pada rukunnya, baik pada sunnahnya, baik mengabaikan daripada awal waktunya, sehingga mereka termasuk daripada golongan orang-orang yang mengabaikan salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, yaitu orang yang mengabaikan salat atau lalai daripada salat, maksudnya tidak khusyuk atau mengabaikan rukun-rukunnya, mengabaikan tuntutannya, atau mengakhirkan atau mengabaikan salat pada awal waktunya. Wa hakadha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam menitikberatkan tentang pentingnya menjaga as-salah. Datang seorang ke masjid baginda Rasulullah, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian duduk di halaqah situ. Kata baginda Rasulullah, ya fulan qum fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, kamu bangkit pergi salat balik, tadi kamu tidak salat. Padahal dah salat tadi, dia salat tahiyatul masjid, kemudian salat balik, kemudian duduk lagi di tempat Nabi bersama dengan para sahabat. Katanya, wahai fulan, kamu balik salat lagi, tadi kamu tidak salat, sampai 3 kali. Sekali yang ketiga dia mengatakan, ya Rasulullah, kami tak tahu macam mana nak buat cara salat ni, melainkan dengan cara yang kami buat 3 kali tadi. Baru diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ternyata orang yang salat tadi mengabaikan salah satu rukun daripada salat, rukun tumakninah, yakni cepat sangat, ekspres, macam salat 7 minit tarawih. Faham tak? Kata baginda Rasulullah, kalau kamu salat, angkatlah takbir, kemudian bacalah ummul kitab atau Fatihah, kemudian rukuklah kamu sehingga kamu tumakninah dalam rukuk, i'tidallah kamu sehingga kamu tumakninah dalam i'tidal. Diajarkan sedikit demi sedikit oleh baginda Rasulullah cara salat yang sempurna. Jadi terkadang orang laju dalam salat tak sah salatnya. Terkadang orang salat kalau tak diperhatikan rukunnya tak sah salatnya. Wattaba'us syahawat, selain daripada generasi yang menggantikan orang-orang yang
mengikut para nabi tadi, yaitu generasi yang mengabaikan salat, mengikut syahwat hawa nafsu, baik itu secara umumnya mengikut syahwat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu minum khamar, baik itu zina, baik itu nazar, melihat kepada hal yang diharamkan oleh Allah, judi dan seumpamanya. Apa saja yang menjadi tuntutan kepada hawa nafsu diikuti oleh generasi tersebut, makin jauhlah daripada kebenaran. Tapi punca utama dia mengikut hawa nafsu sebab dia meninggalkan salat. Kalau dijaga salatnya dengan betul, maka dia akan terpelihara daripada mengikut kepada hawa nafsu yang membawa kepada maksiat. Wattaba'us syahawat. Kemudian digantikan generasi mereka oleh orang-orang yang mengabaikan salat, mengikut kepada syahwat, maka mereka akan binasa. Yakni di mana binasa? Di akhirat. Illa man taba wa amana, kecuali orang-orang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuka atau menampakkan rahmatnya kepada orang-orang yang mengabaikan salat tadi, kepada orang-orang yang mengikut syahwat tadi. Walaupun mengikut syahwat, walaupun meninggalkan salat, mengabaikan salat, namun pada masa yang sama masih dibuka pintu rahmat oleh Allah untuk mereka, yaitu agar supaya mereka bertaubat. Nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah membuka pintunya di waktu pagi agar supaya memberi ruang kepada orang bertaubat, kepada orang bermaksiat di waktu malam bertaubat, dan Allah membuka pintu taubatnya di waktu malam agar supaya orang yang bermaksiat di waktu siang bertaubat. 24 jam pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingin insaf, yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, tak ada sebab bagi seseorang untuk mengatakan dirinya adalah binasa atau celaka sementara pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Hanya diperlukan ketuk pintu dan insaf bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat taubat yang ditentukan. Apa syarat taubat? Yang pertama, an-nadam, menyesal. Baginda Rasulullah SAW bersabda, an-nadamu taubatun, menyesal itu taubat. Karena dengan penyesalan seseorang itu akan termotivasi untuk tidak mengulang perbuatannya karena sudah menyesal. Yang kedua, al-igla'u 'anil ma'siyah. Al-igla'u 'anil ma'siyah, berhenti daripada perbuatan maksiat. Ya, saat itu juga, saat dia ingin bertobat, saat itu juga dia mesti meninggalkan maksiat. Jangan dia ingin bertobat daripada maksiat, daripada maksiat judi, beli nombor ekor contohnya. Kali ini aku beli, lepas itu aku nak tobat. Masih tak boleh. Masa itu juga kena bertobat. Atau nak minum arak, tinggal sikit saja aku nak habiskan, lepas itu nak bertobat. Masih masa itu juga kena ketinggalkan. Yang ketiga, al-azmu an la ya'uda ila al-ma'siyah. Berazam untuk tidak kembali melakukan maksiat yang dia bertobat kepada Allah daripada maksiat itu. Jadi ada tiga: menyesal, meninggalkan maksiat, dan berazam untuk tidak melakukan maksiat yang sama. Dan tambahan syarat taubat yang keempat, kalau perbuatan maksiatnya itu ada hubung kait dengan orang lain, maka hendaklah dia meminta ridha orang yang dia telah berdosa kepadanya atau mengembalikan haknya. Imma memaafkan atau kita kembalikan hak orang tersebut. Kalau orang bertaubat karena mengambil harta orang, pulangkan hartanya sebagai syarat sahnya taubat, atau meminta dihalalkan untuk dia terlepas daripada tanggungan kesalahan kepada orang lain. Lallahu afrahu bi taubatil abdi. Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba melebihi daripada gembiranya orang ketika bermusafir lalu kehilangan
barang makanannya dengan ontanya, dan dia merasa putus asa dan dalam keadaan sedih, lalu ontanya dijumpai di hadapannya, maka dia pun gembira ketika melihat ontanya kembali, dan dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Engkau ya Allah, Engkau adalah hamba aku adalah Tuhan Engkau. Tersilap nak mengatakan Engkau adalah Tuhan aku adalah hamba Engkau. Terlalu gembira. Kata Nabi, Allah lebih gembira daripada hamba tadi bila mana seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, dalam hadis dinyatakan banyak kemuliaan, keutamaan bagi orang-orang yang bertaubat. Dalam hadis Nabi Muhammad, hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku akan berada pada orang yang sedang menyesal akan perbuatannya, perbuatan maksiatnya, dan dia dalam keadaan menyesal dan sedang kembali kepada Allah. Pada saat dia menyesal tu, pada saat dia ingin kembali kepada Allah tu, Allah bersama dengan dia. Faham tak? Walihada, tak ada sebab untuk orang tidak bertaubat. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala sentiasa terbuka. Illa man taba wa amana, yakni kecuali orang-orang bertaubat dan beriman. Maksudnya bertaubat dan beriman di sini tentulah orang bertaubat dalam keadaan iman. Yang maksudkan di sini adalah menjaga hak taubat itu untuk dia tidak untuk dia jujur dalam bertaubatnya. Wa amila salihan, dan dia beramal saleh. yakni orang yang bertaubat ini dosanya dia hapuskan oleh Allah. Kalau dosa sudah dihapus, maka kena diisi dengan apa? Ya dengan amal saleh. Bukan hanya taubat saja tak beramal. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a. Maka mereka akan masuk syurga dan tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurga itu jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib, yaitu syurga Adan yang sudah dijanjikan oleh yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya dengan ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, apa yang dijanjikan oleh Allah adalah benar. Ini ghayatul muna, yakni apa yang menjadi impian kepada setiap orang Islam adalah untuk mendapatkan syurga di akhirat.